saya nih Bu Mini. Selamat malam Tribuners, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Malam Minggu Sehat, tentunya dengan beragam informasi dan perbincangan seputar kesehatan bersama saya, Alvin Wahyu. Di episode kali ini Tribuners, topik yang akan dibahas yakni terkait suplemen. Di masa pandemi ini sebenarnya suplemen butuh apa perlu ya? Nah, untuk membahas topik tersebut telah bergabung bersama kami dokter, filsuf serta ahli gizi komunitas, Dr. Tan Sutian. Halo Dr. Tan. Halo juga, selamat malam semuanya. Gimana dok kabarnya, sehat? Alhamdulillah, masih bisa bernafas dengan lega. Jadi setiap hari selalu harus dia lalui dengan rasa bahagia, rasa syukur, rasa bersyukur. Itu penting. Ya. Dok, terkait topik kita hari ini dok, kita akan membahas perihal suplemen ya dok ya. Dok mungkin bisa dibuka dengan bahasan sebenarnya suplemen itu apa sih dok? Mungkin sebagai dasaran kita berbincang malam ini mungkin bisa dijelaskan. Suplemen itu adalah bahasa Inggrisnya suplemen. Jadi artinya sesuatu yang kita tambahkan, sesuatu yang kita imbuhkan. Karena apa? Karena kebutuhannya kurang, bisa jadi ya. Makanya disebut sebagai penambahan, suplementasi ya. Nah, yang menjadi menarik adalah suplementasi ini menjadi barang seksi nih, barang yang amat laris manis ya di zaman pandemi. Karena apa? Karena ya banyak informasi simpang siur gitu loh. Kayaknya orang kalau nggak minum vitamin zaman sekarang kayaknya nggak pede gitu ya toh. Nah sebaliknya ada yang bahaya nih. Anda minum vitamin lalu Anda merasa gagah. Lalu badannya dites. Nah ini dia dites. Karena vitamin itu bukan vaksin loh ya. Jadi jangan berasa gagah. Nah banyak orang lalu mengatakan bahwa kalau saya udah minum vitamin maka saya menjadi lebih kuat. Kalau menurut hemat saya itu adalah suatu keputusan yang sangat tidak bijaksana. Ya, jadi vitamin itu bukan makanan, tolong diingat ya. Jadi badan kita itu mengenalnya mengenal makanan, bukan mengenal vitamin. Tolong ya. Jadi kalau seandainya disebutkan kita butuh sekian, itu karena yang kita bisa ambil dari makanan yang kita makan, yang kita asuh sehari-hari. Begitu, Mas. Ya, berarti bisa dikatakan suplemen itu semacam makanan tambahan ya dok ya? Iya, dalam ilmu kedokteran kita mengenal istilah adjuvan. Ya, artinya ini adalah suatu imbuhan yang kalau dalam proses pengobatan dan pemulihan, maka dokter akan meresepkan, ya sekali lagi meresepkan, karena memang orang ini butuh dipercepat proses kesembuhannya. Ya, seperti misalnya nih pada anak-anak yang sering terkena penyakit gastroenteritis, bolak-balik diare, bolak-balik perutnya nggak sehat ya, ususnya nggak sehat. Barangkali suplementasi zinc itu seng itu sering diberikan oleh dokter, bukan supaya anaknya menjadi tahan bantingan, tetapi karena pemulihan dari sel-sel usus itu tentu akan menjadi lebih baik kalau seandainya kita berikan suplementasi zinc. Baik dok. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi bahasanya dok, saya informasikan dulu bagi Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat adalah tayangan live yang ditayangkan live secara langsung di akun YouTube tribunnews.com dan Facebook tribunnews.com. Jadi bagi Tribuners yang mungkin memiliki sejumlah pertanyaan yang terkait bahasan kita malam hari ini mungkin bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar. Nanti sejumlah pertanyaan pilihan yang terkait bahasan kita hari ini akan saya sampaikan kepada Dr. Tan dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Tan. Kemudian kita mungkin bisa lanjut ke pembahasan kita lagi ya dok ya. Sebenarnya suplemen itu dok, banyak orang yang menilai suplemen itu adalah semacam alat yang bukan alat yang semacam obat ya dok ya, obat untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya apakah itu benar sih dok? Enggak, saya nggak setuju. Jadi nggak ada istilah yang disebut dengan suplemen itu vitamin lah boleh dibilang itu meningkatkan imunitas. Itu tidak benar. Nah kalau seandainya berasa Anda lebih segar segala macam bisa jadi itu sugesti. Hati-hati, sugesti ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, nah yang kita takutkan sekarang adalah banyak publik nih, banyak awam lalu main dokter-dokteran. Nah dia tidak mengetahui badan dia sebetulnya butuh berapa banyak. Ya, sementara yang dijual di pasaran itu jor-joran, ratusan, ribuan lah, miligramnya seperti itu, hitungannya 500, 100 dan sebagainya, 1000. Nah, yuk kita belajar dulu yuk. Nah, ada beberapa suplemen atau beberapa pandemi ini yang ingin saya bahas ya. Kalau nggak salah ada 4 yang udah saya siapkan. Pertama adalah tentu vitamin C
ya. Yang kedua adalah vitamin D, ya. Yang ketiga adalah asam folat. Yang keempat adalah zinc. Zinc itu adalah bagian dari mineral, bukan vitamin. Nah, vitamin kita mengenal ada 17 jenis ya. Jadi dunia ini mengenal vitamin 17 jenis. Dari vitamin A, vitamin D, vitamin B, maksud saya vitamin B itu sendiri ada 17 jenis. Jadi ada vitamin A, vitamin D, vitamin B, vitamin E dan vitamin K. Namanya ADEK. Ya. Nah, vitamin itu ada yang larut dalam lemak, ada yang larut di dalam air. Ya. Jadi kalau yang larut dalam air tentu saja metabolismenya dan kalau seandainya sudah perlu dibuang, kelebihannya akan lewat kencing, lewat pipis. Nah, vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C. Makanya kalau kita makan multivitamin yang ada vitamin B, itu kadang-kadang pipisnya suka baunya agak beda. Benar. Ya, karena kelebihannya itu dibuang. Ya, begitu pula dengan vitamin C. Vitamin C kalau berlebihan dia akan dibuang di dalam kencing. Nah, ini bukan kabar baik karena kadang-kadang ngomong soal dibuang, nah kerap kali vitamin C itu tidak muncul sendirian sebagai asam askorbat. Ya, nah kalau muncul cuma sebagai asam askorbat, tentu yang dihajar adalah lambung kita. Ya, karena makan vitamin C terlalu banyak itu terlalu asam. Nah, biasanya vitamin C itu muncul dengan ikatan-ikatan kalsium, ya, ikatan karbonat. Lalu kemudian ada imbuhannya. Biasanya zaman sekarang itu vitamin C nggak berdiri sendiri. Ada yang pakai flavonoid, ada yang pakai rose hips gitu loh. Jadi imbuhan-imbuhan ini yang membuat lalu kemudian ada orang yang mengatakan, loh kalau gitu saya nggak makan vitamin C doang dong. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi ada imbuhan-imbuhannya. Nah, kerap kali imbuhan-imbuhannya termasuk kalsium yang di dalam si vitamin C ini juga kalau sudah mengendap di pembuluh darah ginjal, wah urusan bisa panjang. Lagian ngapain makan vitamin yang larut dalam lemak dalam jumlah ratusan dan ribuan miligram? Akhirnya apa? Itu uangnya dibuang masuk ke dalam WC. Nggak kepake. Jadi yang badan kita tuh pinter. Dia bakal bisa milih jumlah yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Nah, yang repot kalau vitaminnya ini tidak larut dalam air, tapi larutnya dalam lemak. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya, nah vitamin ADEK ini, ADEK, itu larutnya dalam lemak. Yang jadinya kalau kelebihan, tentu akan ditimbun di dalam lemak. Itu sebabnya kenapa ADEK itu nggak bisa main-main, salah satunya. Ya, gitu Mas, kurang lebih. Kemudian terkait asam folat dan zinc ya dok ya? Itu mungkin bisa kita dijelaskan, mau ngomong dok? yang mana dulu nih? Oke, mungkin kita kita mau asam folat dulu ya. Ya, asam folat dulu. Asam folat itu nama lainnya atau folic acid itu adalah bagian dari vitamin B juga. Jadi vitamin B itu ada beberapa, vitamin B1, B2, B3, B4 kayaknya nggak ada, B5, B6 ya. Lalu nah yang ini B9 sampai dengan B12. Jadi kita mengenal vitamin B itu ada berupa jenis dan ini adalah vitamin B9. B9 itu kita sebut sebagai asam folat. Nah, asam folat ini dikenal di dunia kesehatan biasanya sebagai suplementasi pada ibu hamil. Karena apa? Karena bisa mencegah terjadinya spina bifida. Hewan apa itu? Oke, spina bifida itu adalah suatu kelainan dalam proses pembentukan tabung syaraf yang ada di sumsum tulang belakang. Yang kalau seandainya pembentukannya tidak sempurna, maka ini penyakitnya namanya adalah spina bifida. Urusannya bisa panjang. Nah, untuk bisa menutup dengan sempurna tabung syaraf di tulang belakang itu, maka asam folat itu bertanggung jawab. Maka dari itu pada ibu-ibu hamil kerap kali vitaminnya biasanya juga mengandung asam folat. Nah, asam folat yang diizinkan itu paling-paling cuma sekedar 300 sampai 400 mikrogram. Mikrogram, jadi kecil banget. Nah, kalau orang mulai nekat nih, hamil enggak, butuh enggak, lalu dia lihat-lihat, baca di Google, buka-buka YouTube, ada orang mulai bicara tentang asam folat. Jajal kali-kali asam folat. Nah, bentar. Memang betul asam folat itu mempunyai pengaruh kepada yang disebut dengan imun sistem. Namanya juga vitamin. Dan asam folat dalam beberapa penelitian disebutkan itu menyebabkan masalah penyakit paru khususnya itu menekan yang disebut dengan reaksi inflamasi, reaksi peradangan. Jadi itu sebabnya kepada orang-orang yang masih dirawat dengan kondisi COVID-19 positif, itu dokter seringkali ada yang memberikan suplementasi asam folat. Tapi bukan berarti orang yang
sehat seger buger, maaf seperti Anda dan saya, atau kita cuma sekedar OTG lah, atau kata orang tanpa gejala, lalu kemudian gue nggak mau sampai masuk rumah sakit, jadi mendingan gue minum asam folat. Saya rasa itu tidak bijaksana, ya. Apalagi kalau asam folatnya di atas yang kita butuhkan. Misalnya di atas 800 mikrogram sampai dengan 1,2 miligram, itu dalam beberapa penelitian disebutkan menyebabkan serangan jantung. Nah, loh. Jadi nggak bisa dimain-mainin ya. Jangan menganggap bahwa vitamin B nanti kalau kelebihan paling juga nanti dibuang ke dalam pipis. Entar dulu. Anda pernah baca nggak jurnal, pernah baca nggak penelitiannya kalau hal ini menjadi kebablasan. Dan juga vitamin asam folat ini amat berpengaruh pada orang yang punya riwayat epilepsi, kejang, maka dia bisa menjadi pemicu. Jadi tidak mudah, ya. Walaupun kelihatannya asam folat ini berguna untuk sistem pernafasan, mencegah reaksi berlebihan dari radang, lalu juga memperbaiki integritas bagian dalam atau endotel pembuluh darah, mencegah mencegah pembekuan darah yang berlebihan, preventing hypercoagulation, tapi bukan berarti Anda lalu kemudian bisa semaunya minum tablet. Nah, itu gambarnya demen tuh saya, keren sih ya. Nah, ternyata kita bisa dapetin dari makanan loh, Mas. Dari ya, nggak usah bahan-bahan dari alami yang ya, Dok, namanya gitu loh. Sebab kalau dalam makanan itu kalau punya ampasnya dibuang di dalam gitu ya kan. Nggak bakal jadi kebablasan. Contohnya di situ ada bayam, ada brokoli, ya kan. Lalu kemudian segala macam selada tuh, ya kan. Lalu ada yang namanya kacang-kacangan, semangka ada asam folatnya. Juga dengan jeruk, ada pisang, ada gambar apa lagi tuh. Ya? Maka dari itu, jadi itu semua adalah sumber asam folat alami yang kalau kita makan dalam jumlah yang cukup, orang Jawa mengatakan sing sak madya, sing sak sembodo gitu loh ya. Dan ini rotasi, jadi nggak tiap hari makan bayam, tiap hari makan brokoli, mboten ya toh. Jadi kalau misalnya Senin pakai sayur bening bayam, Selasa kita pakai brokoli capcay, lalu kemudian hari Rebo kita pakai lalap ada selada, maka Anda setiap hari pasti dapat asam folat, nggak usah khawatir. Ya. Gitu, berarti Mas. Emang dasarnya tidak harus dikonsumsi berlebihan ya, Dok ya. Yang penting tubuh tercukupi asam folat. Betul, betul. Ya. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ke zinc ya, Dok ya. Zinc, oke. Ya. Nah, zinc itu adalah bagian dari mineral, ya. Kita mengatakannya seng, bukan seng seperti atap rumah itu loh, Mas. Tapi mungkin emang iya gitu. Cuman bedanya kalau atap rumah itu kan udah pakai berapa kilo ya. Zinc yang kita butuhkan sehari-hari itu tidak lebih dari 11 miligram buat laki-laki dan 8 miligram buat perempuan. Jadi jumlahnya memang nggak banyak. Dan kabar baiknya adalah, nah itu udah muncul lagi gambarnya. Zinc itu ada di dalam banyak sekali makanan kita sehari-hari. Nah, kita sebelum ngomong soal makanannya, kita bicara tentang gunanya zinc. Zinc itu kepake buat yang namanya reaksi genetik. Nah, itu sebabnya kenapa berkali-kali saya mengatakan ibu yang sedang hamil, itu keberagaman makan dan pemenuhan gizi mikro itu penting. Zinc tidak dibutuhkan banyak, tetapi sangat penting karena dia berperan dalam transkrip genetik, ya. Jadi secara genetik. Kedua adalah tentu dengan masalah reaksi enzim. Lalu kemudian immune function. Nah, ini sekali lagi zinc berkaitan dengan kekebalan tubuh. Jadi memang nggak cuma 1-2 item saja yang bikin kita punya badan menjadi punya daya tahan kekebalan kita menjadi baik. Jadi ini kan terbentuk yang disebut dengan orkestrasi. Sama yang disebut dengan orkestra itu kan orang nggak main cuma pakai biola toh. Ya, ada biola, ya, ada simbal, ada cello, ya bahkan ada bass betot gitu ya. Nah itu kan jadi badan kita itu mempunyai orkestrasi. Nggak ada yang lebih penting daripada yang lain. Begitu pula dengan sintesa protein. Ya jadi zinc itu kepake banget buat sintesa protein. Lalu untuk penyembuhan luka. Nah, jadi luka itu bukan cuma sekedar kayak luka kena paku atau luka kebaret mobil, tapi juga luka yang ada di dalam organ tubuh manusia. Ya, termasuk yang saya bilang tadi, ada anak yang bolak-balik mencret atau bolak-balik nya sampai berdarah, ya, maka dokter akan memberikan suplementasi zinc biasanya. Karena defisiensi zinc itu juga terdapat pada anak-anak yang memang sering diare. Ya, sering diare, sering punya keluhan dengan pencernaan misalnya. Dan juga tentu saja zinc ini berperan banget untuk masalah tumbuh kembang. Dan yang lebih menarik dari COVID, nah ini dia. Zinc itu membuat kita punya panca indera, khususnya
indera pengecap dan Oh ya. indera penciuman itu bermain. Ya, jadi zinc itu dibutuhkan untuk kelangsungan fungsi, kesempurnaan fungsi dari penciuman dan perasa. Nah, pada orang-orang yang menderita COVID-19, seringkali yang tidak ada gejala khas seperti demam, batuk, dan sebagainya, itu kerap kali dimulai dengan anosmi. Hidungnya nggak bisa mencium, bahkan parfum yang paling wangi, maaf ya, gas dari perutnya sendiri aja, kamu maksud saya apa? Gas dari perutnya sendiri yang kayak bom atom itu aja dia nggak bisa cium. Nah, ya jadi makanya ilmu gatoknya orang Jawa, ini istilah orang Jawa ilmu gatok. Maka lalu kemudian dikaitkan juga, tapi bukan berarti lalu kita kemudian minum suplementasi zinc sembarangan. Ya, jadi ikhlaskan suplementasi itu di tangan dokter. Karena dokter lalu yang tahu ini suplementasi butuhnya berapa banyak dan dikonsumsi untuk berapa lama. Gitu loh ya. Nah, begitu pula zinc ini juga terjadi defisiensinya bukan pada anak-anak yang sering ada gangguan diare, tetapi juga pada orang-orang yang mempunyai penyakit ginjal kronik, chronic kidney disease ya, dan juga pada anak-anak yang malnutrisi dan maaf orang-orang yang vegetarian. Nah, orang-orang vegetarian itu ada plus minusnya. Nah, coba kita lihat sumbernya si zinc itu apa aja. Nah, Anda bisa lihat di situ ada terutama adalah makanan laut yang disebut dengan tiram. Nah, orang kita jarang makan tiram ya. Lagian tiram itu bagi banyak orang katanya mewah W-nya 2 ya kan. Lalu tiram itu nggak banyak orang Indonesia ngerti cara ngolahnya seperti apa. Udah orang Indonesia nggak makan tiram, lalu kemudian kita juga bukan pemakan daging sapi rutin. Ya, karena pertama mahal ya dok ya. Mahal ya kan. Lalu yang kedua juga ya memang dari sudut pandang ilmu gizi memang sebaiknya kita mengurangi daging merah. Ya kan? Lalu kemudian yang paling bisa kita penuhi adalah sebetulnya tahu. Ya, tahu itu punya zinc. Lalu kemudian daging ayam. Kita nggak makan babi, padahal babi itu adalah sumber zinc. Jadi bagi teman-teman yang non-muslim, makan daging babi juga salah satunya adalah sebagai sumber zinc ya. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan jamur. Nah, jamur shiitake, ya kan? Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan sehari-hari. Itu sebabnya kenapa saya bawel banget untuk mengatakan tolong rotasi. Makanan kita, lauk kita harus rotasi. Ya, jadi misalnya kadang-kadang kita bikin capcay kuah, masukin jamur, bikin pepes jamur, ya. Tidak selalu jamurnya digoreng, Mas. Sekarang lagi musim tuh sate jamur goreng, jamur crispy. Ya, jadi ya itu yang bikin saya jadi piye ngono loh ya. Jadi ini adalah sesuatu makanan yang Allah sudah berikan dalam jumlah yang cukup, dalam konten yang baik, tapi dibuat menjadi rusak karena kita itu tidak punya pemahaman tentang pengolahan. Itu yang sangat bahaya. Sistem konsumsinya ya berarti ya dok ya yang harus diperhatikan. Betul banget. Ya. Betul. Kemudian terkait topik kita hari ini dok, perihal suplemen di masa pandemi perlu atau butuh? Mungkin bisa dijelaskan dok, sebenarnya kita tuh harus banget mengkonsumsi suplemen atau sebenarnya dari kita konsumsi makanan pada dasarnya udah cukup ya dok ya? Yes. Nah, saya udah berkali-kali ngomong ya, kalau seandainya saja nih kita punya yang namanya piring makan, dan lalu ke piring makannya kita isi dengan gambar visual yang tadinya ada di kepala, lalu kemudian ngejawantahkan dalam bentuk makanan yang sesungguhnya. Jadi Anda bisa membagi setiap kali makan loh, termasuk sarapan. Jadi sedih banget kalau saya lihat itu ada orang katanya lagi isolasi mandiri, nggak mandiri sih sebetulnya, isolasi dirawat, sarapannya dikasih satu kotak kemasan, isinya roti 3 jenis sama susu coklat. Waduh. Lah sekarang saya lagi mikir-mikir, kalau tenaga kesehatan cuma cari gampangnya saja memberikan sarapan model kayak gitu, kayak anak sekolah gitu ya toh. Anak sekolah kan kalau ibunya nggak mau repot kasih roti sama susu ya toh. Ya ini bagaimana mungkin orang-orang ini bisa sembuh dengan cepat? Itu yang saya sedih ya. Jadi biasakan sarapan pagi selalu ada sayur dan buah. Ya, sayur dan buah. Lalu kemudian lauknya coba rotasi. Hari ini tahu kan tadi ada zinc-nya, ya kan? Salah. Ada zinc. Iya benar, ada zinc dan protein ya, Dok ya. Lalu kemudian besoknya kita ganti, misalkan tahunya kita ganti dengan daging ayam. Ya, ada ayam. Ayamnya
jangan digoreng kremes. Ayamnya bisa dibikin ayam pepes, ya kan, atau ayam panggang, atau ayam sup dibikin ayam tuh, ayam dibikin sup gampang banget. Besoknya ganti lagi dengan tempe. Ya kan, tempe juga mengandung yang namanya asam folat dan vitamin B12, ya kan. Lalu besoknya lagi kita ganti dengan telur. Ya, telur itu juga sumber vitamin D yang cukup. Kita belum bahas vitamin D, Mas. Primadona juga tuh. Ya, jadi kalau seandainya piring Anda setiap kali makan itu murah banget, jamin. Kurang dari 10.000, apalagi kalau bikin sendiri, ya. Misalnya kita pakai pecel, lalu kemudian tambahin telur, makan pakai nasi merah misalnya, atau pakai singkong atau pakai ubi, nggak selalu harus pakai nasi toh. Nah, buahnya pakai pisang kepok atau pisang mas. It's more than enough, cukup banget, dan badan kita akan happy sekali. Ya, karena yang kita butuhkan tuh nggak banyak. Coba Anda lihat tuh. Kalau kita kembali pada gambar zinc tadi, ya, kalau kita makan misalkan tahu ya, tahu 1 cup aja. Kalau tahu 1 cup itu kita sudah memenuhi 4 mg. Ya, kalau kita makan dalam 1 hari kita makan 2 cup tahu, cupnya ya cup kecil ya. Pagi, siang, dan malam. Ya, itu udah lebih daripada cukup kalau kita makan tahu dalam sehari 3 kali. Kan menu kan dalam sehari sama ya, enggak apa-apa tuh ya. Besoknya baru ganti. Lalu kemudian kalau kita misalkan makan ayam ya. Nah, di sini kelihatan banget ayam itu satu drumstick, satu paha ayam itu mengandung 5 mg. Nah, bayangkan kalau pagi, siang, malam makan 3 paha ayam. Cukup gitu loh. Ya, jadi antara lain seperti itu. Vitamin D nih belum dibahas, Mas. Berarti sebenarnya asupan dari makanan kita sehari sudah cukup tanpa kita harus mengkonsumsi suplemen ya, Dok ya, sebenarnya. Tergantung dari porsi dan proporsi makanan kita ya, Dok ya. Ya, saya sayangnya belum sempet nih. Hari ini kerjaan banyak banget. Saya suatu hari pengen bikin misalnya hitung-hitungan di atas kertas. Kalau kamu beli 1 botol suplemen yang untuk 1 bulan, taruh katalah 1 botol suplemen buat 1 bulan, dibandingkan dengan Anda makan makanan sehari-hari untuk 1 bulan, nyesel loh. Karena itu mahal banget jatuhnya. Suplemen mahal-mahal ya, Dok ya. Nah, daging ayam piro ya toh, lah makanya ya. Kemudian makan jamur 1 rumah bisa makan gitu loh, ya. Ya, mungkin sebelum kita lanjut membahas lebih panjang perihal suplemen, kita bahas lagi ke masalah vitamin D, Dok, yang tadi sempat kita skip karena terlalu asik bahas zinc dan asam folat ya, Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan perihal vitamin D, Dok? Iya, vitamin D. Vitamin D ini lagi primadona lagi. Kenapa? Gara-garanya saya kali ya. Saya sempat viral ngomongin vitamin D berhubungan dengan cahaya matahari. Oke. Berjemur ya, Dok ya. Jadi ini orangnya, ini oknumnya. Oke, tapi saya ingin meluruskan ya, itu sebabnya kenapa kadang-kadang omongan orang itu nggak boleh dipotong-potong. Kalau diedit-edit akhirnya orang punya tangkapan yang salah, lalu kemudian diadu, wah makin rame. Oke, vitamin D itu berkaitan erat dengan sistem imunitas. Ya, vitamin D itu berhubungan dengan kesejahteraan mikroflora di dalam, mikroflora di dalam, atau mikrobiom atau mikrobiota yang ada di dalam usus manusia. Ya, sebab usus manusia itu menghasilkan yang namanya probiotik, Nah, ini berkaitan dengan masalah vitamin D juga. Nah, vitamin D itu sebetulnya kesalahan orang, fatal disebut vitamin. Kamu tahu kenapa, Mas? Kenapa? Karena yang disebut dengan konotasi vitamin itu adalah sesuatu senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, yang badan kita tidak butuh, yang badan kita nggak bisa bikin. Oh, iya. Jadi prinsip dari vitamin adalah badan kita nggak bisa bikin. Nah, pertama kali vitamin D itu ditemukan, nama vitamin D, itu ketika manusia masih mendapatkan sumber-sumber dari misalnya telur, dari hati, dari sumber-sumber yang lain berlemak, misalnya kayak kacang-kacangan. Jadi orang mengandaikan kita mesti makan itu supaya kita dapat vitamin D. Nah, tapi melalui suatu penelitian yang sangat jelimet, didapati ternyata vitamin D itu badan kita bisa bikin. Nah, ya kan? Udah bisa dapat dari makanan, badan kita juga bisa bikin. Bodoh apa pinter kalau beli. Orang Indonesia tuh pancene ngono. Nek ora tuku tuh ketoke ora manjur gitu loh. Kalau ndak beli kayaknya ndak piye ngono loh, ndak berkhasiat ya, Dok ya. Beli gitu loh ya. Oke. Nah,
vitamin D butuhnya nggak banyak ya, itu udah tertera tuh. Jadi vitamin D kurang lebih kita cuma butuh sebagai orang dewasa cuma 600 unit ya. Nah, kita dapatkan dari mana? Majority dari matahari. Apalagi kita hidup di negara tropis ya, boleh dibilang musim di Indonesia kan cuma dua. Ya. Musim kita kan cuma dua, Mas. Apa? Penghujan dan musim panas ya, Dok ya? Salah, musim panas dan panas sekali. Panas sekali. Oke, ngobrol nggak boleh terlalu stres, oke ya. Musim panas dan panas sekali. Nah, mau panas dan panas sekali itu pasti ada matahari, ya kan? Kalau seandainya mendung pun, pokoknya saya bilang sama pasien saya, kalau kamu jalan nggak nabrak, itu namanya masih ada matahari, ya. Sebab pemetik teh yang ada di pegunungan, mereka itu selalu biasanya pegunungan tuh mendung ya. Jam 3, jam 4 sore bahkan berkabut, lalu kemudian hujan. Buktinya pemetik teh itu badannya hitam-hitam loh, ya. Jadi legam itu badannya karena terpapar matahari. Jadi jangan berpikir bahwa mendung itu nggak ada matahari. Mendung itu ada matahari. Nah, untuk bisa kita mendapatkan vitamin D cukup, Anda nggak perlu jemur sampai gosong. Ya, nah itu lebay. Jemur jam 11 siang, jemur jam 12. Iku sih ngajari sopo. Saya aja nggak pernah itu jemur ngajarin orang jam segitu. Nah, yang menjadi kunci adalah untuk bisa membuat vitamin D, badan kita harus terpapar dengan cahaya matahari yang gelombangnya tertentu, bernama ultraviolet B. Nah, kalau yang kalau ultraviolet A itu dari subuh sampai maghrib ada, karena gelombangnya panjang. Ya, jadi walaupun mataharinya jauh dari jaraknya dengan bumi, dia tetap bisa menyinari bumi dengan si ultraviolet A. Nah, ultraviolet B ini gelombangnya sedikit lebih pendek. Itu sebabnya kalau Anda ingin mendapatkan manfaat vitamin D dan bisa bikin sendiri, maka Anda harus tangkap itu vitamin ultraviolet B. Nah, si B itu baru nongol kalau di daerah kita ini, Katulistiwa, itu sekitar jam 10. Ya, dan jangan jemur sampai gosong. 15 menit cukup. Sudah lah. Cukup ya, Dok ya? Sambil ngentasi jemur. Sambil jemuran ya. Jemur ini loh, jemur pakaian. Ya, nyuci ya kan, habis sarapan nyuci, habis nyuci kan mesti masang jemuran loh, ya kan? Nah, pasang jemurannya sambil kena matahari, ya kan? Nah, zaman kita sebelum pandemi, ibu-ibu biasa mendapatkan matahari dari mana? Kalau nganter anaknya sekolah, ya, atau jemput anak. Kalau jemput anak TK kan kalau pulang awal ya. Nah, itu sambil jalan, ya kan? Atau ketika ngobrol sama tukang ini loh, tukang sayur. Nah, itu kan ya. Nah, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi kalau Anda mau jemur jam 10 pagi cuma 15 menit, itu cukup sekali. Bukan setengah 11, bukan jam 11 karena radiasinya akan menjadi terlalu tinggi. Nah, tolong diingat, ultraviolet B ini beda dengan si A. B itu nggak kayak X-Men. Jadi bisa tembus baju gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kalau Anda ingin mendapatkan manfaat terbaik dari ultraviolet B dan badan kita bisa membuat vitamin D3 sendiri, jadi Anda harus membuat si ultraviolet B itu betul-betul kena kulit, bukan tertutup pakaian. Ya, nah itu mesti diatur, terutama teman-teman kita yang berhijab, ya kan, itu mesti diatur kalau nggak bahaya. Nah, begitu pula nggak bisa kayak X-Men yang saya bilang tadi, tembus kaca. Orang-orang kita tuh kadang-kadang manipulatif, Mas. Gimana kalau aku di ruangan AC nganggone kaca, ya kan sinarnya masuk lewat kaca. Nggak gitu. Ya, yang bisa tembus itu adalah ultraviolet A. Ultraviolet A tuh bisa tembus kaca, ultraviolet B tidak. Nah, satu lagi kita punya ultraviolet, kita punya namanya ultraviolet C. Nah, C itu dari matahari nggak bakal nyampe ke bumi, karena gelombangnya jauh lebih pendek. Nah, tetapi ultraviolet C itu bisa dipakai, bisa dibuat oleh manusia. Nah, itu sebabnya kenapa ada alat-alat desinfektan ya yang menggunakan ultraviolet C. Tapi ya udahlah, itu bukan urusan kita ya. Sebab ultraviolet C nggak boleh kena kulit, itu risiko kanker. Ya. Nah, lalu kemudian kita bicara tentang vitamin D lagi. Nah, vitamin D kalau kita bisa dapat dari cahaya matahari, ngapain juga beli suplemen. Nah, tapi ada pengecualiannya, Mas. Ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah kalau orang ini memang sudah berumur. Ya, udah lansia ya, Dok ya? Ya. Nah, orang-orang yang sudah berumur itu kulitnya tipis. Ya. Nah, kulitnya tipis, lemaknya nggak banyak. Ya, jadi yang disebut dengan dehidrokolekalsiferol itu tidak banyak. Jadi
Itu sebabnya kenapa dehidrokolesterol. So, itu sebabnya kenapa orang-orang yang sudah berumur maupun jemur sampai ngelotok hitam geteng, itu biasanya vitamin D-nya nggak bisa banyak dia serap. Nah, itu adalah momen ketika dokter Anda akan meresepkan suplemen. Ya, paham. Ya, Itu jadi apakah nyambung ya. berlaku juga dok terhadap bayi dok mungkin? Iya. Bayi itu sangat sensitif dengan cahaya matahari. Jadi sangat tidak bijak kalau kita menjemur bayi selama seperti kita. Jadi kalau bayi 5 menit cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya. Dan yang penting adalah ketika bayinya ini sudah bisa jalan, udah bisa main, ya kan? Jangan biarkan dia di dalam box. Ya. Jadi kalau Anda punya pekarangan, Anda punya kebun, coba ajak anak-anak Anda juga ikut main petak umpet di kebun dan sebagainya. Aduh, mewah banget punya kebun bisa main petak umpet. Ya, anyway, jadi sekali lagi bicara tentang vitamin D, itu memang badan kita bisa bikin. Ya, datangnya dari ultraviolet B. Dari matahari langsung ya dok ya, nggak usah beli. Nggak usah beli, gratis. Mungkin dok kita bisa langsung masuk ke pertanyaan dari Tribuners yang udah masuk beberapa dok, ini cukup banyak juga pertanyaan yang masuk. Sebentar, mau nih bahas bomnya, Anda pasti lupa mas. Ada apa bomnya, itu, vitamin C. Oh ya, silahkan dilanjut dulu dok, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya dok ya. Nanti jadi pamungkas aja, kita bahas pertanyaan dulu. Oh mau masuk pertanyaan dulu nih dok? Iya dong, vitamin C itu paling seru soalnya. Oh dikit-dikit vitamin C, dikit-dikit vitamin C, harus kayak obat mujarab gitu. Iya sih dok, itu udah kita kayak tunda. Orang masuk angin, orang flu, oh minum vitamin C kayak udah. Iya makanya. Jadi buat enteng jodoh ya, dok, juga ya? jangan vitamin C. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama dok. Dengan senang hati, monggo. Ini ada pertanyaan yang masuk. Dok, jadi kapan dok sebenarnya tubuh kita butuh suplemen? Kapan dok ini tubuh kita udah ada di titik kita harus konsumsi suplemen tuh di titik apa dok? Oke, di titik ketika dokter Anda mengatakannya. Saya nggak setuju Anda jajan suplemen, istilah saya jajan suplemen, sebagai pengganti obat. Ya, itu akan saya menjadi khawatir sekali. Nah, kenapa suplemen itu nggak bisa pakai resep dokter? Ya, kenapa? Padahal sebetulnya ada dosis ya kan? Kenapa nggak pakai resep dokter? Karena suplemen ini dianggap diproduksi dari alam. Ya, diambil dari alam gitu loh. Jadi nggak mungkin, jadi istilahnya tuh nggak mungkin di labelin harus menjadi seperti kayak obat. Karena fungsinya beda, bukan buat ngobatin. Ya, itu sebabnya seperti suplemen itu bisa dibeli over the counter. Sama seperti pun obat yang sebetulnya bisa over the counter itu seperti kayak obat turun panas, obat sakit kepala, pun nggak perlu pakai resep dokter. Ya, karena ya ambang batas amannya tuh selain lebar, tetapi juga diandaikan bahwa memang nggak perlu resep dokter, gitu loh. Ya, nah yang bahaya itu adalah kalau Anda mengkonsumsi suplemen itu kayak makan kacang goreng. Loh, saya pernah sekali waktu, ini bule tapinya ya. Saya punya temen, ya boleh dibilang temen tapi ya kenal nggak terlalu deket. Ketika kami ada suatu acara, kami nginep bareng, lalu kemudian kita lagi sarapan nih. Saya mah sarapan mau tenang-tenang aja, saya makan sayur, saya makan buah, ada lauk segala macam ya toh. Ini bule yang satu ini rupanya dia tuh health freak lah itu. Health freak. Jadi orang yang sangat merimpen gitu ngurusin kesehatan. Dia cuman makan pepaya 3 potong. Aku tak titeni lu. Makan pepaya 3 potong, makan telur rebus 1, walah suplemennya sak genggam. Sampai aku pikir iki wong yo opo meneh. Ya. Jadi menurut saya ini bablas gitu loh. Saya nggak tahu azas diet seperti apa yang sedang dia terapkan, tetapi akhirnya yang saya khawatirkan adalah itu sebabnya kenapa banyak orang mengatakan, dok, ini kelihatannya perang nih, perang pabrik suplemen dengan pabrik farmasi. Sebetulnya menurut saya nggak perlu, itu lebay banget. Sebab kepentingannya itu beda gitu loh, ya. Obat itu memang ditujukan untuk penyakit tertentu, betul ya, ada penyakit tertentu. Tetapi suplemen itu adalah bicara tentang kebutuhan tubuh yang perlu kita tambahkan karena kita belum mampu untuk memproduksinya. Ya seperti tadi misalnya ada orang tua yang kulitnya udah tipis, sementara dia butuh vitamin D. Anak-anak yang diare ya kan, atau yang punya gangguan perut cukup parah, sementara dari makanan juga belum bisa dicerna dengan baik, belum bisa diserap, maka kita akan memberikan suplementasi zinc misalnya, ya. Lalu kemudian ibu sedang hamil, kalau dikebut dari makanan kayaknya kurang.
Jadi kebutuhan anaknya itu butuh cepat karena pembentukan tabung syaraf itu di trimester pertama. Ya, jadi 3 bulan pertama. Jadi kenapa asam folat itu diberikan sejak bahkan sebelum ibunya hamil. Ya, kerap ada dokter yang memberikan persiapan ibunya hamil. Ya, apalagi kalau sudah terbukti bahwa terdeteksi ibunya positif hamil, tentu akan diberikan suplementasi asam folat. Itu pun juga melihat apakah ibu ini gaya hidupnya, pola makannya bisa diandalkan atau tidak. Ya, sebab kalau di negeri barat itu mereka juga akan sangat pelit banget dengan suplemen. Ya, berarti kapan kita butuh suplemen itu tergantung di titik apa kata dokter Anda? Ya, berarti apakah itu di posisi kita udah terjatuh sakit atau kita harus melakukan pemeriksaan rutin, Dok, untuk mengetahui sebenarnya kita butuh suplemen atau tidak? Iya, sama seperti yang saya udah ngomong kayak tadi, ada beberapa hal yang memang nggak butuh pemeriksaan. Karena dari pemeriksaan fisik, dokternya bisa menentukan, oh orang ini butuh suplemen atau tidak. Seperti misalnya nih, pada orang-orang yang kena diabetes, ya kan, orang yang punya riwayat perokok, lalu orang ini hipertensi. Ada beberapa dokter yang akan mensuplementasi asam folat, ada yang mensuplementasi omega 3, ada yang bahkan vitamin E dan vitamin C. Nah, itu ditandai karena apa? Karena kita punya punya pemahaman, punya suatu pengetahuan bahwa pembuluh darah yang rusak, pembuluh darah yang sudah ringkih, apalagi kalau orangnya pernah kena stroke, maka itu adalah pembuluh darah yang perlu dibantu. Ya, karena apa? Elastisitasnya itu tidak bisa dijaminkan. Jadi fleksibilitinya tidak bisa dijamin. Orang ini punya pengerasan dinding pembuluh darah. Nah, sedangkan vitamin C itu juga vitamin C ini udah mulai bicara nih. Vitamin C juga bertanggung jawab untuk pembentukan kolagen. Kolagen itu adalah suatu senyawa kenyal yang membuat dinding pembuluh darah kita juga kalau tensinya naik, tensinya turun, itu ikut fleksibel. Ya, nah ini disalahgunakan sama salon. Ya kan? Apa itu, vitamin C bikin kenyal. Kenyal mana? Kolagen. Kolagen di bawah kulit pipi. Masya Allah. Ya, jadi tujuan kita sebetulnya bukan untuk masalah kecantikan. Bahwa lalu kemudian vitamin C itu adalah antioksidan, ya. Lalu membuat orangnya menjadi lebih kelihatan cerah, kulitnya menjadi lebih baik, lebih kinclong ibaratnya gitu. Itu adalah efek samping. Tetapi ini nggak penting banget. Karena apa? Karena percuma Anda diberikan suplemen, ini sama seperti saya ngomong sama pasien saya, tapi makanmu masih jorok. Ya, masih makan kerupuk, masih makan gorengan, ikannya digoreng, ayamnya digoreng, tempenya digoreng. Aduh, udah isinya trans fat semua, radikal bebas. So, percuma. Gitu loh ya. Atau masih makan makanan kemasan dengan sekali lagi tinggi gula, garam, dan lemak. Ya, masih minum minuman kemasan yang gulanya tinggi, masih ngantri beli boba, tapi pengen kulitnya cantik. Wassalam. Karena tinggi gula itu yang membuat kenapa kulit Anda menjadi gampang keriput. Nah, karena gula itu dengan protein akan membentuk yang namanya age. Lah, namanya aja udah cenderung bikin tendensi age. Age itu bukan umur, age itu adalah advanced glycation end product. So, itu adalah suatu produk sampingan dari metabolit ketika Anda makan gula berlebih, lalu kemudian kenapa Anda punya kolagen, Anda punya protein kulit, lalu menjadi shrinking, jadi kisut. Seperti itu. Jadi, ini adalah kurang lebih. Jadi, tentu dokter mempunyai suatu pertimbangan kepakaran. Untuk meresepkan ya, Dok ya? Yes, atau tidak meresepkan, tapi hanya menganjurkan karena bisa dibeli bebas. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita kembali ke topik lagi, Dok. Mungkin kita melanjutkan tadi perihal vitamin C ya, Dok ya? Topik yang tertunda. Biasanya kalau yang tertunda itu menyenangkan. Oke, Mas, yuk tebak-tebakan manggis yuk. Boleh. Vitamin C itu sebetulnya dibutuhkan manusia berapa gram sih? Berapa miligram sih? Oh, berapa ya, Dok? Cuman kalau yang berdasarkan minuman tuh, Dok, tahu kan, Dok, yang minuman vitamin C itu, Dok? Apapun itulah. Itu ada 1000 miligram ya, Dok ya? Oke, Mas. Tapi udah ada. Kamu itu sebagai orang sehat, laki-laki, dewasa, cuma butuh 90 miligram. Gue cewek cuma butuh 75 miligram. Itu yang efektif yang kita pakai. Gitu loh ya. Nah,
sekarang begini, nah itu kita bicara orang sehat loh ya, kita bicara orang sehat ya, belum terkapar di Wisma Atlet, belum. Kan? Jangan sampai ya dok ya. Makanya amit-amit juang bayi. So itu sebabnya kenapa saya selalu mengatakan, tolong pisahkan cerita kamar praktek dengan cerita di publik. Karena kalau kita bicara tentang publik, so saya berhadapan dengan orang sehat. Ya, forum platform kayak kita seperti ini, Tribun News, ini bukan pengganti kamar praktek. Ini adalah suatu pencerahan, adalah suatu peningkatan literasi gizi, ya, yang membuat Anda jadi oh gitu toh, gitu loh ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita bicara dengan orang yang tidak sakit. Ya, jadi saya di sini kapasitasnya sebagai ahli gizi komunitas, bukan sebagai dokter yang ada di kamar praktek. Ya. Nah, sebagai dokter ahli gizi komunitas, maka kita bisa mengatakan memang kebutuhan manusia itu cuma antara 75 sampai 90 mg. Segitu aja yang kamu butuhkan. Nah, coba dapatnya dari mana? Ayo pasang. Ayo pasang. Nah, tuh kan. Kalau saja tiap hari Anda makan 1 buah jambu, ya, jambu klotok. Lah, itu udah 377 mg loh. Udah lebih banget ya dok ya? No iya, tetapi karena dia bukan zat kimia, tentu nggak bakal bikin ginjalmu rusak. Ya, kamu makan misalnya pepaya, nah itu yang paling wajar ada di Indonesia. Pepaya itu kalau Anda potong 1 cup, 1 mangkuk, itu kurang lebih sekitar berapa ini? 88 mg. Ya, jadi buat saya cukup. Jadi setiap hari kalau saya makan pepaya 1 mangkok itu lebih daripada cukup. Belum lagi kamu tambahin misalnya Anda bikin ulek cabai. Lah, cabai itu juga ada vitamin C-nya, ya. Anda makan jeruk nggak cuma pepaya. Nah, ya kan? Jeruk 1 cup itu kurang lebih, kalau 1 cup jeruk 1 biji yang gede, jeruk Medan ya, jeruk Pontianak, itu kurang lebih mendapatkan 96 mg. Ya, jadi itu sebabnya kenapa dokter tentu cerewet, bawel, nyinyir, ya kan? Yuk makan bener yuk. Ya, sebab dengan makan bener hidup kita jadi hemat banget. Serius hemat banget. Ya, orang sehat itu hemat, sing larang ki nek sakit. Yang mahal itu kalau sakit, gitu loh, Mas. Ya, jadi teman-teman Tribuners semua, jadi tolong luruskan bahwa kita ini negara kaya. Ya, jangan sampai lalu kemudian kita punya pepaya lalu jadi papaya chips. Sekarang limon nih, buah kering, ya kan? Seakan-akan kita mau siap terbang ke bulan, nggak punya buah seger lagi. Ya, karena kenapa mereka dibuat jadi diindustrikan? Karena kita nggak makan yang seger. Kan yo eman-eman sayang banget gitu loh ya. Itu Mas barangkali. Yuk kita balik ke pertanyaan. Berarti harusnya dikonsumsi sebagaimana adanya dok ya, nggak usah diolah-olah terlalu berlebihan. Pinter banget. Terkait kayak bahasan kita minggu lalu ya dok ya. Itu bayangin kalau jambu klutuk yang udah sehat ada blender, rusak ya dok ya? Bukan rusak sih, enggak rusak. Lalu ditambahin gula, karena yang jualan itu kan mau hemat tanggal pelit. Iya. Nah orang Indonesia kan kalau nek orang legil kita orang jereng ngono loh, ya. Nah tentu ditambahin air, ya karena kita tahu banget jambu klutuk itu kalau di blender itu kental, dituang itu aja nggak bisa, ya kan mesti tambahin air. Kalau ditambahin air kan anyep tuh ya, sepo, tawar, wah suntok pakai air gula mateng wis, waduh minta ampun. Ya, jadi makanlah dan nikmatilah karena Tuhan itu sudah baik banget sama kita. Iya benar sekali dok. Monggo. Kita lanjut ke pertanyaan ya dok ya. Boleh. Ini saya bacakan lagi. Oh ini dok, perihal efek samping dok. Dok, apakah ada efek samping dari penggunaan suplemen yang tidak tepat untuk tubuh kita atau penggunaan yang berlebihan dok? Gitu. Oh ya, tentu saja. Saya pernah punya pasien ya, jangan kata suplemen, jamu ya podo wae. Jadi jamu saya itu pernah punya pasien, jadi belum lama nih, seorang ibu ya, jadi dia itu mengatakan bahwa saya itu kalau saya tuh pekerja. Jadi kalau orang kerja itu maunya makan yang gampang aja, yang praktis. Jadi kebutuhan tubuh saya supaya saya bisa bekerja dengan efektif dan saya nggak kena COVID, maka saya makan vitamin ini, dan minum jamu. Anda tahu apa yang terjadi? Pertama dia sariawan. Nah bingung loh, minum vitamin, makan jamu, mana sariawan loh. Lalu yang kedua dia mengatakan, dok, kok rambut saya jadi rontok? Nah loh, jadi, maaf Mas, ini yang saya mengatakan bahwa kalau awam tidak dididik, akhirnya menjadi seperti ini.
Karena kita mengenal yang disebut dengan hipervitaminosis. Nah, saya mengatakan, ya hipervitaminosis. Saya mengatakan, Bu, kalau gitu gini, saya harus telusuri apa yang Anda makan itu, yang sebetulnya kalau dilihat dari makanannya dia saja sebetulnya udah cukup asal diperbaiki. Nah, problemnya kan dia nggak mau repot. Jadi kalau makan siang, dia pesan layan antar. Ya kan? Kalau nggak nasi goreng, kue tiaw, atau mie rebus, atau ayam geprek pakai nasi, pakai sambelnya pedes mampus. Saya bilang, aduh orang ini, sampai aku tak takoni gini, Bu, Ibu pernah nggak pesan kredok? Ibu pesan gado-gado nggak? Dok, sekarang kan COVID. Nah kalau COVID itu makanan itu kan nggak panas. Itu nanti, nah ya kan? Nah ini yang saya mengatakan, kalau kita akhirnya kejebak, ya coba. Makanan-makanan yang tidak perlu kena panas, seperti misalnya kalau kita bikin pecel, kita bikin gado-gado, ya kan? Atau kita makan buah, itu kan nggak perlu kan buah nggak dimasak gitu loh ya. Yeah. Yuk kita siapkan sendiri di rumah. Ya, so kalau itu sudah cukup, ya kebutuhan vitamin dan mineral Anda cukup. Nah, satu hal yang lebih penting, kita perlu tahu bahwa, nah ini rahasianya para dokter sebetulnya. Apa itu, Dok? Itu sebabnya kalau kami memberikan antioksidan, kami nggak pernah menggunakan single antioksidan. Terlalu berbahaya. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan pada pasien, jangan pernah minum vitamin C alone. Tok, vitamin C doang. Ya, karena apa? Karena problemnya adalah, ini akan diubah menjadi radikal bebas juga. Kalau tidak ada yang lain, kalau tidak ada antioksidan yang lain, so siklus untuk berubah menjadi antioksidan dan menghilangkan radikal bebasnya itu tidak terjadi. Malah jadi bumerang ya Dok ya? Nah, maka jadi bumerang. Itu sebabnya kenapa dia akhirnya sariawan. So, jadi yang tadinya kita pikir vitamin C, apapun itu bisa melindungi selaput lendir saya, bisa memperbaiki kulit, malah makan seperti buah si malakama. Kita lanjut lagi ya Dok ya. Oh ini Dok terkait vitamin C Dok. Terkait vitamin C ini Dok. Dokter di masa pandemi ini baik vitamin C harusnya berapa banyak ya Dok yang harus dikonsumsi setiap harinya? Astagfirullahaladzim. Ya? Astagfirullahaladzim. Saya udah bilang tadi, ayo Mas udah punya contekannya. Perempuan sekitar 75 mg. Laki-laki cuma 90 mg. Bukan 500, bukan ceceng, bukan 1000. Wes toh, ya kan? Wes. Jadi maaf ya, nyuwun sewu. Bukan berarti saya mematikan perusahaan suplemen. Ya, saya jujur ngomong, saya juga memberikan suplemen sama pasien saya loh. Ada yang 1000 tak kasih, tenan loh. Tapi karena dia punya indikasi, nah itu punya indikasi. Ya, tapi kalau panjenengan adalah orang sehat. So Anda indikasinya apa? Malah bisa jadi bumerang tadi ya Dok ya? Yang disebut dengan dosis pemeliharaan tidak sama dengan dosis pengobatan, tidak sama dengan dosis pemulihan. Nah, beda kan? Berarti untuk dosis pencegahan sudah cukup antara 70 sampai 90 tadi ya Dok ya? Betul. Jadi yang disebut dengan preventif dan promotif itu selalu kita menganjurkan dari makanan beneran. Ya, jadi nggak pernah itu. Makanya kenapa orang Indonesia kadang-kadang suka diketawain kalau berobat ke Jerman, ke Amerika, ke Jepang. Mereka mengatakan, "Kowe iki manganane opo nek ngono iku?" Bilang gitu ya kan. Lu tuh makan apa? Ya, nggak usah jauh-jauh. Sama seperti kayak orang Indonesia itu kalau kemana-mana bawaannya tuh suka aneh-aneh. Perempuan hamil harus minum susu ibu hamil. Perempuan KKN harus minum susu ibu menyusui. Sampai kadang-kadang saya suka malu. Sampai mereka kadang-kadang kita punya sejawat dari negeri lain itu tanya, kalian itu di Indonesia tuh ngajarin apa sih sama rakyatnya? Kok rakyatnya tuh semua jadi konsumen sekarang? Ya, rakyatnya nggak makan buah, nggak makan sayur. Makanya kita punya prestasi, Mas. Prestasi elek tapi nih. Ya, ini tahun 2018 riset kesehatan dasar Republik Indonesia mencatat 96% publik Indonesia itu tidak makan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup loh. Medeni enggak? Ya. Bayangin kalau Anda tidak makan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup tapi Anda mengalihkannya ke suplemen. Wow. Gitu loh ya. Jadi izinkan suplementasi itu ada di tangannya dokter, lebih aman demikian ya. Jadi sekali lagi pada proses pengobatan, pada proses pemulihan. Untuk pencegahan saya nggak pernah menggunakan suplementasi.
Yang disediakan alam dimanfaatkan sebaik mungkin ya dok ya. Yes, yes, itu yang terbaik. Siap. Karena Kita gini lanjut loh lagi Mas, mungkin. Oh masih dilanjutkan lagi, silahkan dok. dikit aja. Ya. Sebab gini loh Mas, kalau kamu minum suplemen, ya cuman apa yang suplemen itu kasih. Ya. Ya vitamin C, ya vitamin C. Ya. Paling ada Kandungannya imbuhan sedikit lah, ada kalsium apa segala macam. Karena itu kan mesti diikat dalam bentuk senyawa. Tapi kalau kamu makan jambu kluthuk, kamu dapatnya banyak loh. Karena itu bukan cuma vitamin C tok. Ya pasti benar. dia punya vitamin A, karena kelirnya ada yang merah. Dia punya serat. Tolong diingat serat. Serat larut maupun serat tidak larut. Oh, dia punya karbohidrat. Karena dia buah. Rasanya manis. Jadi Anda dapetin banyak banget. Nggak ada suplemen dikunyah itu rasanya kayak jambu kluthuk. Nggak. Oke, monggo Mas. Kita lanjut lagi ya dok ya. Ya. Tinggal 7 ini menit Mas. kita beralih dari vitamin C ke vitamin D nih dok. Ya. Dok, efek defisiensi vitamin D bagi ibu hamil itu apa ya dok ya? Efek defisiensi. Oke, banyak sekali. Jadi vitamin D itu dibutuhkan bukan cuma sekedar untuk sekedar tulang atau apapun. Nah, vitamin D itu dipakai terutama untuk sintesa hormon. Makanya kenapa vitamin D itu juga jalannya bareng dengan lemak, dilarutkan dalam lemak. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi vitamin D ini punya punya label yang sangat, punya kredit yang sangat menarik di musim pandemi, karena vitamin D ini membuat orang-orang yang kalau di rumah sakit itu masa perawatannya menjadi turun. Ya, nah itu sebabnya saya nggak ngerti ya, Anda hidup seperti di zaman saya apa tidak. Zaman saya masih kecil, itu kalau kita lihat istilah rumah sakit yang masih ada noni-noni, suster londo itu, ya kan? Nah, mereka itu akan spesial loh ngedorong pasiennya ke taman gitu ya, ke halaman, dijemur. Karena apa? Lalu kemudian masa mereka tinggal di rumah sakit menjadi lebih pendek. Dan ini juga pernah dibuktikan dalam suatu penelitian pada orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Nah, orang-orang yang sudah mempunyai yang disebut dengan penyakit oportunistik. Jadi orang HIV/AIDS itu kan karena kekebalan tubuhnya jelek banget, anjlok. Karena yang diserang adalah sel T, ya kan? T itu adalah salah satu sel yang dalam sel darah putih, susunan sel darah putih yang mempunyai mekanisme pertahanan kekebalan yang sifatnya seluler, ya. Nah, si virus HIV ini akan membuat T sel ini menjadi turun, sehingga kekebalan seluler kita anjlok. Nah, ternyata pada orang-orang dengan HIV/AIDS, walaupun mereka mempunyai penyakit-penyakit yang sifatnya oportunistik artinya penyakit yang pada orang normal itu pada umumnya nggak mungkin kena, seperti flu burung, flu paru-paru yang berasal dari avian flu, atau penyakit Kaposi, ya, sarkoma dan sebagainya. So, mereka itu kalau dirawat ditambah dengan vitamin D, dijemur atau diberi suplementasi, itu masa rawatnya berkurang. Ya, jadi ini kelihatan banget bahwa vitamin D ini punya orkestrasi yang bagus dalam masalah pemulihan. Ya, nah sekali lagi vitamin D juga bekerja sama untuk tulang. Saya udah bilang tadi. Nah, vitamin D bukan cuma untuk tulang saja, karena dia juga akan mengatur mekanisme penyerapan kalsium, fosfat. Nah, nggak ngerti kan? Maka jadi hati-hati nih. Sebab kalau vitamin D-nya kebanyakan, nanti akan ada mineral lain yang kena. Gitu loh ya. Itu sebabnya kenapa dalam tubuh manusia itu harus ada imbangan, Mas. Yang tahu balance itu tentu saja doktermu, karena dokternya sekolahnya lama banget. Tapi ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dok. Gak apa-apa, satu lagi bonus Satu lagi ya dok ya. Ya. Ini perihal, saya pilihin dulu dok, sebentar. Oh ini dok, ini terkait pola makan dok. Ada yang bertanya perihal, dok pola makan nutrigenomik. Apa ya dok ya? Gak tahu. Gak tahu ya dok ya. Itu pola diet dok, pola diet makan dengan pola nutrigenomik. Itu apa ya dok ya? Oke, jadi itu adalah suatu tren baru di mana kalau orangnya dicek. Jadi syaratnya untuk mengetahui nutrigenomik ini mahal banget sebetulnya. Orangnya mesti dicek dulu di lab. Nah, dengan di lab lalu kemudian diketahui profil gizinya dia. Nah, ada beberapa orang memang mempunyai beberapa profil yang tidak sama dengan orang lain.
Nah, itu sebabnya kenapa nutrisinya disesuaikan dengan profil yang sudah nanti ada di dalam lab, yang dianalisa di dalam lab. Saya rasa ini akan menjadi terlalu panjang untuk dibicarakan karena nutrigenomik itu kalau mau dibahas bisa 1 semester. Seksi banget, itu adalah salah satu bagian ilmu gizi yang sangat modern belakangan ini, tetapi saya bagi publik yang sifatnya awam, saya tidak mau terlalu spesialistik di bidang itu karena ini akan mengacaukan juga dengan yang disebut, yaitu yang saya mengatakan orang itu sebetulnya hidupnya nggak usah mahal, ya, murah-murah saja, ya. Tetapi kalau Anda lalu kemudian makannya terlalu milih, ya urusannya jadi panjang, ya. Jadi makanlah seperti apa yang badan Anda butuhkan. Dan nutrigenomik itu juga tidak berlaku sejak anak itu masih bayi, ya. Artinya pola makan sehat seimbang itu sebetulnya bisa kita bina sejak anak ini masih usia bayi, sehingga nggak usah kejebak dengan yang namanya diet ajaib masa kini. Itu hemat banget loh, Mas. Ini ada satu lagi pertanyaan, Dok. Saya akan bacakan, ini perihal sayur dan buah, Dok. Dok, makan sayur dan buah kalau berlebihan apakah akan mengganggu penyerapan zat gizi yang lain, Dok? Sepertinya enggak ya, Dok ya? Enggak. Sebenarnya seperti apa? Coba. Ada cerita. Ceritanya demikian. Sekali lagi, istilah kebanyakan itu tentu tidak baik. Sebab kalau kamu sudah terlalu kenyang dengan sayur dan buah, lalu bagaimana dengan lauk? Karena Anda butuh protein. Ya. Lalu bagaimana dengan makanan pokok? Karena Anda butuh tenaga. Karena kalau Anda cuma makan sayur dan buah, betul sayur dan buah adalah karbo, tetapi gulanya itu fruktosa. Dan seratnya tinggi. Dan jumlah kalorinya tidak sebanyak kalau misalkan Anda butuh kerja dengan tenaga yang cukup. Ya, apalagi kalau Anda hidup aktif, Anda olahraga, ya, Anda perlu warawiri, Anda masih mesti ngerjain macam-macam, kelimpungan di rumah, ngosek, nyapu, ngepel, nyetrika, manjat. Waduh, nek cuma makan sayur sama buah, lah kita nanti seperti hewan bersayap. Atau minimal marmut, nggak bisa. Manusia itu tidak bisa cuma makan sayur dan buah. Dan efek negatifnya tentu saja Anda kekurangan protein. Iya, benar. Ya, jadi menjadi vegetarian, menjadi seorang vegan, ya barangkali itu yang disebut dengan trendsetter, itu disebut sebagai fad diet. Ya, itu adalah diet yang mengikuti tren zaman sekarang, tetapi nggak bisa dijadikan suatu patokan gizi seimbang. Saya nggak setuju. Ya. Dok, ini sebelum kita akhiri, Dok, ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Sebenarnya saya tahu ini dari siapa. Ini sebenarnya masih banyak banget, Dok. Cuman setelah saya pilih-pilih, ini ada satu pertanyaan yang saya yakin ini sebenarnya sepertinya dari ibu saya, Dok. Oh, alah, dibuang sayang. Oh, nanti kalau iya, ini kayaknya lagi nyimak di rumah. Pulang nggak dikasih pintu nanti. Ini sebenarnya saya sudah bisa menjawabnya, cuman mungkin saya ingin Dokter Tan menjawab langsung, Dok, biar ibu saya lebih percaya, soalnya ini KKN dokter ini. Ya. Dok, ini. Ya wes, dapat apa bonusnya Mas Alvin? Ini Dok, Dok, vitamin yang bagus buat anak yang ada di pondok di masa adaptasi lingkungan apa ya, Dok ya? Oke. Anaknya sehat, Dok, sebenarnya, Dok. Oke. Tapi mungkin bisa dijawab Dokter Tan. Oke. Kalau kita mempunyai pondok, kita punya pesantren, atau kita nitipin anak ke pesantren, jangan pernah beri vitamin yang aneh-aneh. Ya, karena akhirnya apa? Anakmu atau pengurus pondok akan berpikir, wah, ibunya ini punya penangkal setan. Ya, seakan-akan nek wis minum 1 butir vitamin itu, wah, jadi Popeye. Sehat, kuat, extra strong. Mboten. Apalagi anak zaman sekarang yang masih senang kerumunan dan keluyuran. Dia pikir nek wis dikasih vitamin karomboe, itu bisa keluyuran kemana-mana, kuat gitu loh ya. Sama kayak minum jamu kuat. Enggak. Lalu yang kita takutkan dari vitamin adalah efek psikologis yang terlalu lebay. Saya cenderung untuk tidak mengatakan demikian. Jadi kalau seandainya ibu mau ngirim sesuatu, kirim banyak buah, kirim banyak sayur. Sebab kalau nasi sama lauk kan udah dikasih sama si pondok pesantrennya. Gitu loh ya. Tadi ya, Dok, ya, di tahap pencegahan cukup makanan-makanan yang sudah ada kita dapat dari sehari-hari ya, Dok ya. Betul banget, sebab kita bisa membuktikan juga banyak orang yang sudah pakai vitamin pun akhirnya kena. Kena macam-macam, termasuk kena flu, kena diare, bahkan kena COVID. Enggak. So kita tidak mau menggunakan azas-azas jimat. Itu syirik dan musyrik. Enggak boleh. Ya, benar. Mungkin, Dok, sebelum kita akhiri ada closing statement dari Dokter Tan, mungkin ajakan atau himbauan untuk Tribuners, Dok, silakan. Ya, closing statement saya cuma satu. Suplemen perlu atau butuh? Bisa perlu, bisa butuh. Tetapi dalam situasi yang tepat.
diberikan oleh orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat. Ya, jadi nomor satu, kalau Anda tidak mengetahui Anda butuh atau perlu dan badan Anda masih sehat, coba makan yang dari Tuhan berikan. Karena sayur dan buah dengan semua lauk yang Anda punya di rumah, selama pengolahannya benar, ya, itu akan memberikan kekebalan tubuh yang jauh lebih hebat. Karena dalam satu potong daging ayam, itu Anda bukan cuma sekedar mendapatkan kenikmatan. Dan ternyata ayam juga mengandung zinc, ya. Tetapi sekaligus Anda mendapatkan protein. Anda dapat vitamin B juga dari ayam, ya. Nah, begitu pula dengan satu buah jambu klutuk atau pisang atau semangka atau pepaya. Anda nggak cuma mendapatkan vitamin C, Anda tidak cuma mendapatkan karotenoid, Anda mendapatkan begitu banyak yang Tuhan berikan sebagai bonus. Jadi rayakanlah hidup Anda dengan mensyukuri semua yang Tuhan berikan. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Intinya dengan kita menjaga pola makan sehat gitu udah cukup ya dok ya di masa pandemi ini ya dok ya. Kesehatan itu cukup dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Jangan lupa pakai masker, ya, menggunakan masker, menjaga jarak. Cuci dan tangan. yang terakhir adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir selama 20 detik dengan cara yang benar. Insya Allah. Aman ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Tan untuk bahasan kita malam hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa Dokter Tan. Terima kasih Tribuners sudah mengikuti pertanyaan di kolom komentar untuk memberikan langsung pertanyaan kepada Dokter Tan terkait topik bahasan kita hari ini. Demikian bincang-bincang kami di program Malam Minggu Sehat kali ini. Program Malam Minggu Sehat akan menemani Tribuners setiap Sabtu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan bahasan terkait kesehatan yang lainnya. Saya Alvin Wahyu pamit undur diri. Selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.